Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vena Dewi dengan NIM 21512088. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek keempat dan kelima dari kelas Studio Desain kelas H. Sebelumnya, yang terhormat untuk Bapak dosen Bapak Wisnu Hendrawan Bayu Aji, kemudian untuk asisten dosen Mbak Ida Khairul Sifa. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang penugasan 4 dan 5. Jadi di tugas keempat dan kelima itu ada proyek yang keempat yaitu tentang booth, kemudian proyek yang kelima yaitu tentang pavilion. Pertama, saya akan mempresentasikan tentang booth yang berjudul The Asymmetry Booth, yang artinya yaitu booth yang asimetri. Saya memilih lokasi ini di Ledok Sambi, yaitu di Jalan Kaliurang, kilometer 19. Komposisi di Ledok Sambi yaitu aliran air sungai yang dikelilingi oleh pepohonan yang rindang dan asri. Kemudian ini adalah analisis site yang saya lakukan sendiri di sana. Jadi anginnya itu berada dari dari arah utara ke selatan, kecepatannya hanya 3 meter per second. Bangunan yang saya buat ini menghadap ke arah tenggara. Kemudian kebisingan di sana yaitu hanya berasal dari aliran air sungai. Kemudian saya membuat booth dengan ide yaitu yang berasal dari rumah Balai Manten. Rumah Balai Manten ini merupakan rumah tradisional yang terletak di Bali. Yang saya ambil yaitu konstruksi rumah Balai Manten, yaitu pada konstruksi atapnya. Saya mengambil dua detail, yaitu detail konstruksi lengkungan seperti ini dan konstruksi iga-iga bambu seperti ini. Jadi dimasukkan, ya ini seperti disambung, seperti dijepit. Empat ini hanya sebagai pondasinya. Nah, jadi bangunan ini yang saya bangun yaitu merupakan stand makanan yang dibangun menghadap ke arah tenggara. Saya membuatnya seperti ini, banyak rongga-rongga, karena stand makanan ini harus terbuka supaya menarik perhatian bagi pelanggan-pelanggan di sana. Selain itu, membentuk bangunan yang asimetri ini menambahkan kesan estetika pada bangunan ini. Kemudian, konsep fisiologisnya. Setelah saya melakukan penelitian, saya pada jam 9:30 pagi bisa dilihat di sini memang panas, namun tidak langsung mengenai tempat duduk untuk pengunjung karena nanti saya akan membangun bangunan di sini untuk pengunjungnya. Kemudian pada saat jam 1 juga masih lumayan panas, namun sudah terdapat shading dari dari bangunan ini. Kemudian ini juga di sana kan terdapat pohon. Nah, di sini akan saya buat untuk tempat untuk tempat pengunjung yang akan makan di sana. Kemudian ini saat sore, Rodok Sambi itu sering dikunjungin saat sore. Jadi jika dilihat di sana tuh eh, respon fisiologisnya bagus. Jadi karena ini shadingnya menutupi. Ini pemandangan depannya. Kemudian ini adalah prototype. Ini saya memasukkan cara pembuatannya. Jadi untuk setiap tegakan ini, pertama saya melakukan seperti konstruksi lengkungan pada rumah Bali Manten. Ini seperti dengan teknik jepit. Kemudian untuk mempermudah dalam paket, saya membuat sambungan paku. Dan kemudian di tengah-tengahnya itu sebenarnya ini harusnya menggunakan kayu di material aslinya. Namun karena ini di market, saya menggunakan kawat. Nah, ini pada material aslinya yang saya gunakan yaitu kayu jati yang berdiameter 20 cm untuk tegangan yang besar dan untuk sambungan saya menggunakan kayu jati yang telah dibuat bulat dengan diameter 8 cm. Ini adalah gambar tekniknya seperti ini. Ini denahnya yang berukuran
4 meter dikali 2 meter. Jadi bangunan ini 8 meter. Ya. Ini adalah parsial maket yang udah saya buat. Kemudian untuk penugasan yang kelima, yaitu pavilion yang berjudul An Exploration of Angklung. Ya kan bisa dilihat sendiri, yaitu ini adalah eksplorasi dari angklung. Jadi saya mengambil lokasi di Ruas Bambu Nusa, yaitu di Kaliurang atas. Di sana itu suasananya seperti namanya sendiri Ruas Bambu Nusa. Jadi di sana itu terdapat tanaman bambu yang saling berhadapan dan membuat ruang di sini sehingga eh, di sana tuh tidak panas. Dan seperti kita tahu di Kaliurang itu dingin ya. Kemudian ini adalah analisis site yang saya lakukan. Kecepatan angin di sana yaitu 6 meter per second. Bangunan yang saya buat tuh ini di tengah-tengah ini. Ini menghadap ke arah selatan. Kemudian suara-suaranya itu yaitu dari hembusan angin. Nah, seperti judulnya sendiri kita sudah tahu bahwa saya terinspirasi dari angklung yang saya ambil, yaitu pada sambungan angklung di sini, ini ditali, kemudian untuk bagian di tegakannya ini di dimasukkan. Angklung merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Menurut saya ini sambungan ini bagus untuk saya jadikan inspirasi. Kemudian pada sambungan tadi saya lakukan pada pavilion yang saya buat. Seperti ini yang pavilion yang saya buat. Nah, ini untuk tegakan yang besar ini menggunakan bambu petung yang berdiameter 20 cm. Ini bisa untuk yang ini. Nah, kemudian untuk tegakan yang ini yang melengkung serta eh, horizontal ini saya menggunakan bambu wuling yang berdiameter 6 cm. Bisa dilihat dari sambungannya. Ini persis dengan sambungan di angklung. Pada alasnya juga. Jadi pembuatan yang pertama yaitu saya membuat bambu petung yang berdiameter 20 cm itu seperti ini di denah yang berbentuk trapesium seperti ini. Kemudian saya sambung-sambungkan dengan bambu wulung berdiameter 6 cm. Ini saya sambung dengan teknik ini ya. eh, me, memasukkan. Kemudian setelah saya buat alasnya, saya buat tegakan yang melengkung ini, yang untuk di bagian depannya ini memiliki tinggi 3 meter, dan yang di paling belakang ini 1,5 meter. Dan kemudian untuk memperkuatnya lagi, saya membuat sambungan ini, yang miring-miring ini. Materialnya juga sama, yaitu bambu wulung. Materialnya nih tadi sudah saya jelaskan, dan untuk teknik mengikatnya, ini kan di bagian sini nanti saya mengikat nih, tiap di sini-sininya. Itu saya menggunakan tali ijuk. Respon fisiologisnya yaitu ini bisa dilihat ya di bangunan ini, udara masuk dari arah utara, jadi lewat belakangnya ini. Kemudian untuk bayangan dari matahari terhadap bangunan seperti ini. Desain sketchnya ini seperti ini. Nah, ini adalah hasil maket. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.